Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Semangat pagi ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 1, kelas 5 ya. Jangan lupa ini kelas 5 ya. Kelas 5, tema 9, subtema 1. Nah, fokusnya di subtema 1 ini kita ke pelajaran IPS. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, dengan kegiatan mengamati peta Indonesia, siswa dapat menuliskan nama-nama daerah yang pernah dikunjungi dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan mengamati peta Provinsi Jawa Tengah, siswa dapat mengidentifikasi atau menentukan letak geografis daerah-daerah di Jawa Tengah dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan latihan menunjukkan letak geografis suatu daerah, siswa dapat menunjukkan dan menuliskan garis lintang dan garis bujur suatu daerah dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan mengamati gambar kenampakan alam, siswa dapat menyebutkan kenampakan alam pada gambar secara tepat. Yang kelima, dengan kegiatan mendiskusikan kenampakan alam wilayah daratan dan perairan, siswa dapat menyebutkan kenampakan alam wilayah daratan dan perairan beserta ciri-cirinya dengan benar. Yang keenam, dengan kegiatan membaca tentang adaptasi masyarakat terhadap kenampakan alam sekitar, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh adaptasi masyarakat terhadap kenampakan alam sekitar dengan tepat. Lanjut. Nah, IPS pada pembelajaran pada tema 9 subtema 1 terdapat pada pembelajaran 3 dan 4. Letak wilayah. Letak wilayah berdasarkan garis astronomisnya. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, letak astronomis ini kan ada garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis hayal yang membentang secara horizontal di antara garis lintang adalah garis hayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi. Nah, garis lintang ini yang membagi belahan bumi menjadi dua, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Garis bujur adalah garis hayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Garis bujur ini membagi bumi menjadi dua, yaitu bujur barat dan bujur timur. Secara geografis Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Secara astronomi, negara Indonesia membentang antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Letak geografis ini sangat mempengaruhi keberadaan wilayah Indonesia, baik dilihat dari keadaan fisik, sosial, atau ekonomi dan politik. Nah, kepulauan di Indonesia. Kepulauan di Indonesia ini terdiri dari 5 pulau besar ya.
ada Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi, ada Papua, dan ada Jawa, Pulau Jawa. Nah, selain 5 pulau besar terdiri dari ribuan pulau-pulau kecil ya. Ini ada Pulau Maluku di sini, ada Bali di sini, ada Nusa Tenggara Timur, ada Nusa Tenggara Barat, dan masih banyak lainnya ya dari Sabang sampai Merauke. Nah, di sini Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah beribu kota di Semarang. Letak geografis kota Semarang sekitar 110 derajat bujur timur dan 7 derajat lintang selatan. Tunjukkan letak Semarang pada gambar peta di atas. Coba di mana letak Semarang? Sini ya, ini ya yang kotak persegi panjang ini ya. Ini ada Kendal dan kita Batang berada di sini. Ya, ini Pekalongan. Ya, Batang, Pekalongan, ada Wiradesa, ya, ada Pemalang, ada Tegal, ada Brebes, ada Purworejo, ada Kebumen. Nah, kalian sudah pernah kemana saja? Nah, pasti Batang ya, karena tempat tinggal kalian di Batang, otomatis kalian pasti pernah ke Batang. Dan bertempat tinggal di sini. Kemudian ada di sini ada Kudus, ya, ada Rembang, ada Purwodadi, Blora, ada Pati, Jepara, ada Ungaran, Salatiga, Boyolali, Temanggung, Magelang, Klaten, Karanganyar, Surakarta, Sukoharjo, Wonogiri, dan ini ya utara Provinsi Jawa Tengah, itu ada laut ya, kemudian ini ada Provinsi Jawa Timur, kemudian ada Provinsi Jawa Barat di sini, ini Provinsi Jawa Timur di sini, dan ini daerah istimewa Yogyakarta ya. Ini beda dengan kita ya, kita di Jawa Tengah. Lanjut, kenamakan alam itu adalah semua hasil peristiwa alam yang berada di permukaan bumi. Nah, kenamakan alam ini ada dua, ada kenamakan alam daratan dan ada kenamakan alam perairan. Nah, kenamakan alam daratan yang akan kita pelajari dalam materi ini ada pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Pegunungan memiliki ketinggian 1000 meter DPL di atas permukaan laut. Ya. Sebentar. Ada yang salah ya. Langsung guru ganti dulu. Memiliki ketinggian pegunungan itu memiliki ketinggian 1000 meter DPL di atas permukaan laut ya. Kemudian dataran tinggi adalah dataran luas yang berada pada ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Sedangkan dataran rendah memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Nah, sedangkan pantai memiliki tanah yang landai dan berpasir atau tebing terjal dan curam serta wilayahnya berbatasan langsung dengan lautan. Ya. Lanjut, kenamakan alam perairan. Kenamakan alam perairan. Ini yang kita akan pelajari. Di sini ada sungai, laut, danau. Sungai, aliran yang panjang dan besar atau aliran yang pendek dan tenang. Ya, jadi sungai itu ada yang besar, panjang, ada yang pendek dan tenang. Laut, kumpulan air yang besar dan terasa asin serta memiliki kedalaman beragam. Ya. Kemudian danau terbentuk secara alamiah dari peristiwa gempa bumi atau gunung meletus berbentuk cekungan luas terdapat di daratan dan memiliki kedalaman yang beragam.
Di sini ada itu di Sumatera, ada Danau Toba, ya. Kalau laut ada Laut Jawa, Laut India, ya. Kemudian di sini sungai banyak ya, ada Sungai Musi di Sumatera dan lain sebagainya. Nah, manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan kenampakan alam di lingkungan tempat tinggal. Adaptasi yang dilakukan meliputi jenis mata pencaharian utama, ya. Adaptasi contohnya kalau di dataran rendah biasanya berarti dia banyak yang petani, ada yang nelayan. Kemudian kalau di dataran tinggi kebanyakan berkebun, ya. Kemudian di pantai kebanyakan jadi nelayan. Kalau di dataran rendah itu petani tadi. Kemudian makanan, adaptasi makanannya. Bagaimana? Contoh makanan di daerah pesisir pantai biasanya apa? Ikan asin, ya. Kemudian kalau di pegunungan apa? Hasil ternaknya apa? Misalnya daging, ayam, walaupun di sebagian sekarang sudah merata ya, karena kan alat transportasi kita alhamdulillah sudah banyak, kemudian jalannya juga sudah halus ya, jadi kita untuk mendistribusikan makanan atau bahan-bahan pokok makanan yang dari dataran rendah mau ke dataran tinggi bisa, dari dataran tinggi sayur-sayur turun ke bawah ke dataran rendah juga bisa ya, itu. Tetapi itu harus beradaptasi sesuai dengan tempatnya. Kemudian bentuk tempat tinggal. Nah, bagaimana bentuk tempat tinggalnya? Contohnya di daerah pantai beda dengan daerah pegunungan, karena di daerah pegunungan tuh hawanya kan dingin. Nah, dingin biasanya tempat tinggalnya biar hangat itu bagaimana? Demikian pula di daratan rendah atau di pantai, daerahnya panas. Nah, untuk kita bisa tinggal dan nyaman di dalam rumah kita, bagaimana? Misalnya mungkin kalau di dataran rendah, rumahnya agak ditinggikan, jendelanya banyak gitu, misalnya. Kemudian pakaian yang dikenakan di daerah dataran rendah sama di daerah dataran tinggi otomatis berbeda, karena di sini kita panas, kemudian di sana dingin. Nah, itu biasanya ketebalan pakaiannya itu yang berbeda. Kemudian peralatan rumah tangga, kita juga beradaptasi. Kemudian teknologi. Ya, teknologi mungkin kalau di daerah dataran rendah, sinyal sudah kuat, kalau di sana sinyalnya masih putus-putus gitu. Semua kegiatan itu menyesuaikan tempat mereka tinggal. Ya, jadi manusia itu harus hidup beradaptasi. Tidak hanya hewan, tapi manusia pun harus beradaptasi sesuai dengan alam, kenampakan alam, dan lingkungan tempat tinggalnya. Ya, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari Bu Guru hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Semangat belajar, tetap belajar walaupun di rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.